Pernah sih sekali gitu ya. Jadi maksudnya tentang bedah ayam ini seorang dukun memindahkan penyakit di pada ayamnya. Jin yang dipelihara oleh dukun itu mengganggu ayamnya, lalu ayamnya seolah diberikan penyakit, padahal ayam itu diganggu oleh jin tersebut dan meninggal. Melihat penyakit itu kan ada juga dibacakan ayatnya dulu, lalu baru didabi ayamnya tuh kan, masuk bisa dilihat gitu pas didabi itu kan bisa dilihat penyakit awak di situ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Rahmat Ridwan dalam program Kata Orang. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, program Kata Orang akan mengangkat tema pengobatan dengan menggunakan bedah ayam dan belah kunyit. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat ini tidak ternilai harganya. Namun sebagian kita masih menganggap bahwa nikmat kesehatan, atau bahkan kita lupa akan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sakit sekalipun yang Allah berikan kepada kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang Allah berikan kepada kita, demam ataupun penyakit-penyakit lainnya, tidak lain dan tidak bukan, bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit yang dideritanya merupakan penggugur dosa-dosanya apabila ia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi dalam pandangan Islam terhadap sebuah penyakit ini, hidup ini tidak lepas dari cobaan dan ujian. Bahkan cobaan dan ujian merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Manusia akan diuji dalam kehidupannya, baik dengan perkara yang tidak disukainya, atau bisa pula pada perkara yang menyenangkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diberi keluasan ilmu dalam tafsir Al-Quran menafsirkan ayat ini, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesehatan. Dari ayat ini kita tahu bahwa berbagai macam penyakit juga merupakan bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Namun di balik cobaan ini terdapat berbagai rahasia dan hikmah yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia. Sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan. Dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sakit akan menghapuskan dosa. Penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuhmu. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya,
Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberi mereka cobaan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit bagian dari cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan obatnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan juga obat bersamanya. Penyakit dalam satu sisi bagi seorang yang menerimanya merupakan suatu bencana. Namun kalau kita lihat di situ terdapat pada penyakit tersebut terdapat hikmah. Di antaranya, jika seorang yang bersabar ketika dia ditimpa penyakit dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyakit itu akan menjadi penghapus dosanya. Kalau karena itu ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit, kita mengatakan tuhurun la ba's tuhurun insyaallah. Kita katakan tidak apa-apa, insyaallah akan bisa menjadi pensuci terhadap dosa-dosa. Sebagian dari ulama ketika dia tidak pernah ditimpa oleh penyakit humma misalkan, yakni sakit kepala misalkan, panas, malahan mereka mengoreksi dirinya, apakah Allah sudah lupa pada dirinya? Karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di antara penyakit itu atau penyakit yang menimpanya akan bisa menghapus dosanya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan seorang mukmin. Apakah dia kembali kepada Allah? Apakah dia senantiasa beribadah kepada Allah? Atau dia melepaskan imannya? Atau dia murka kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini bagian dari iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Penyakit merupakan sunatullah yang Allah telah tetapkan. Dan ingat, setiap penyakit itu ada obatnya. Nabi kita Muhammad SAW juga ditimpa penyakit. Ya, ketika beliau menjelang meninggal dunia, beliau ditimpa sakit. Begitu juga yang lain. Maka suatu hal yang biasa kalau seandainya seorang ditimpa penyakit. Malahan ditimpa penyakit menyebabkan seseorang betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit lawannya adalah kesehatan. Kesehatan merupakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tapi banyak manusia yang melalaikannya. Banyak manusia yang tertipu dan lengah dengan kesehatan. Maka oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita agar kita tidak ditimpa penyakit. Tapi ketika ditimpa penyakit, hendaklah kita bersabar untuk menerimanya. Pasti pada satu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atau memberikan hikmah yang sangat besar
yang terkadang kita tidak bisa mengetahuinya. Adapun obat terhadap penyakit, kita melihat manusia bermacam-macam dengan jenis penyakitnya. Ada yang dikatakan dengan penyakit medis, ada yang dikatakan penyakit non medis. Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada kesembuhannya, atau obatnya juga Allah turunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, idza wafaqad da'ud dawa. Apabila penyakit itu cocok atau ketemu dengan obatnya, syufiya insyaallah, maka dia akan sembuh insyaallah. Pemirsa Turo TV dimanapun Anda berada, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menderita sebuah penyakit, maka kita wajib untuk bersabar di atas penyakit tersebut dan berusaha untuk mengobati penyakit tersebut. Berbagai ikhtiar yang kita lakukan, mulai dari pengobatan tradisional, pengobatan herbal, bahkan ke rumah sakit untuk mengobati penyakit kita. Bahkan sebagian masyarakat kita, ketika menderita penyakit, mereka mengambil alternatif yang lebih mudah, yaitu dengan metode belah ayam. Metode bedah ayam dan belah kunyit yang dilakukan oleh si pengobat tersebar di berbagai masyarakat. Bahkan mereka berkeyakinan dengan hal tersebut memberikan kesehatan kepadanya. Bagaimanakah pengobatan bedah ayam dan belah kunyit dalam pandangan Islam? Apakah ini termasuk dalam penggunaan obat-obatan herbal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, atau malah sebuah kekeliruan dalam sebuah pengobatan? Pernah sih sekali gitu ya. Jadi maksudnya tentang bedah ayam ini, seorang dukun memindahkan penyakit pada ayamnya gitu. Bedah ayam ini maka seakan-akan kita diobatin sama Allah. Kalau melihat penyakit di dalam tubuh ayam, itu saya juga pernah mendengar. Dan itu tidak dipindahkan, cuma melihat saja. Bagaimana penyakit kita itu bisa dilihat di dalam tubuh ayam itu kan. Melihat penyakit itu kan ada juga dibacakan ayatnya dulu, lalu baru didabi ayamnya itu kan. Masuk bisa dilihat gitu, pas didabi itu kan bisa dilihat penyakit awak di situ kan. Di bagian seluruh badannya bisa. Kalau yang masalah darah kan, kalau darahnya tuh warnanya merah-merah kehitaman tuh saluran darahnya yang kena. Cuma bisa juga dilihat kaki, kepala, tangan, di ayam tuh bisa semuanya. Obatan itu biasanya tuh di kampung-kampung tuh. Kalau di sini saya bukan orang Padang sini kan, jadi kurang tahu juga kalau di sini mana tempatnya, Pak. Jin yang dipelihara oleh dukun itu mengganggu ayamnya, lalu ayamnya seolah-olah diberikan penyakit, padahal ayam itu diganggu oleh jin tersebut dan meninggal, mati. Dukun memindahkan penyakit ke ayamnya, padahal gak ada loh satupun makhluk hidup dari Allah yang bisa memberikan penyakit atau memindahkan penyakit. Itu sudah disebutkan dalam Abu Daud kan, Allah itu memberikan penyakit dan pasti ada obatnya, maka mintalah kepada Allah. Si fulan sakit, keluarganya mendatangi seseorang yang dikenal bisa melihat penyakit orang lewat tubuh ayam yang dibedah. Dengan membawa seekor ayam, lalu dengan melihat isi tubuh ayam tadi, ditebaklah penyakit si fulan. Ayam dimasak dan dimakan oleh si fulan sebagai obat dan terkadang ditambah obat lain. Atau penyakit si sakit dideteksi oleh sang pengobat dengan cara membelah kunyit. Setelah itu, kunyit itu diminumkan ke si sakit dengan dicampur air dan terkadang digoreskan terlebih dahulu ke sendi-sendi badannya.
Inilah bentuk pengobatan atau deteksi penyakit dengan bedah ayam. Berdasarkan pengakuan salah seorang yang biasa melakukannya, ayam yang akan dibedah biasanya ayam kampung usia sekitar 3 bulan, jantan atau betina. Terkadang ada bisa juga ayam pedaging atau ayam ras. Warna ayam tidak ditentukan. Tahap pengobatan, ayam dipegang si pengobat dengan posisi mulut ayam dihadapkan ke mulutnya. Diasapi dengan bakaran kemenyan. Dibacakan bacaan berikut ini ke arah mulut ayam. Qur'aya samiqayya, samakan penyakit si anu kepada ayam. Barakat kalimat la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Atau menurut versi lain, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Huwa Allah, asal engkau daripada nur. Kembalilah engkau kepada nur. Menyatakan segala yang gaib, menyatakan segala yang tersembunyi. Tersembunyi sakit si anu, zahirlah. Ayam disembelih, kemudian dibersihkan dan dilihat bagian dalam tubuhnya. Tanda-tanda penyakit di dalam tubuh ayam yang telah dibedah, kalau hatinya putih kuning di ujungnya atau di pangkalnya, maka itu tanda orang termakan racun dan sebagainya. Bila hati ayam pucat, ini pertanda orangnya kena penyakit sibunian atau gangguan jin. Jika buah punggung ayam kecil, pertanda si sakit ditimpa panas yang sangat. Hati ayam menggembung, pertanda kancang singanga. Jika usus ayam membesar, maka si sakit menderita sambau atau besar perut. Jika ada darah beku atau bergumpal dalam badan ayam, maka pertanda orangnya ditimpa sakit panas. Bermacam-macam penyakit, juga masyarakat bermacam-macam sikap yang mereka lakukan terhadap penyakit itu sendiri. Ada melalui medis, dan ini terkadang biaya yang tinggi. Tapi ada yang mereka istilahkan dengan bedah ayam. Apa itu bedah ayam? yakni seorang yang dianggap sebagai pintar, dukun atau tabib kampung kata orang. Dia melihat seorang yang sakit, lalu dia katakan dia pindahkan penyakit ini kepada ayam, atau dia melihat penyakit itu di ayam, dia belah. Kalau seandainya jantungnya sakit, jantung ayam dia lihat. Ya, kalau seandainya ususnya ayam sakit, nah ini berarti ususnya yang rusak, dan seterusnya. Kalau kita tanya kenapa mereka melakukan hal itu, di antaranya mereka mengatakan ini penyakit sudah sangat-sangat berat sekali, tidak ada biaya, pergi dukun biayanya hanya murah, ya, murah dan meriah katanya. Nah, atau ada memindahkan ke telur, ya, dan ada dengan yang lain seperti kunyit dan yang lain-lainnya. Permasalahannya, apa pandangan Islam atau syariat Islam sistem pengobatan yang dilakukan seperti ini? Pertama, perlu kita ingat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit merupakan takdir dari Allah. Agama kita menyuruh kita untuk berobat. Tadawu ya ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba Allah. Karena Allah tidak pernah menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan bersamanya obatnya. Akan tetapi jangan berobat dengan yang haram. Itu pesan Rasulullah SAW. Jangan berobat dengan yang haram. Pertama, usaha kita diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai usaha di dalam kesembuhan. Tapi apakah kita mesti sembuh dari penyakit? Tidak ada perintah untuk kita harus sembuh dari penyakit. Dalam hadis dikeluarkan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa oleh rasa letih, lelah, gundah gulana, kecapean, ya, sampai duri yang menusuknya, kecuali dosanya dihapuskan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seandainya ada orang yang selalu ditimpa musibah sebagai penyakit, keletihan, kelelahan, gundah gulana, dia bersabar, ya, pada saat itu dia akan mendapatkan pengampunan demi pengampunan sampai akhirnya ketika dia meninggalkan dunia tidak ada dosa pada dirinya lagi. Itu bagi orang yang sabar. Maka dari ini kita melihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perintah kita untuk harus sembuh. Yang ada adalah kita harus bersabar, berusaha. Maka kalau begitu, dari bimbingan Nabi SAW tadi bahwasanya janganlah berobat dengan yang haram, maka kita harus berhenti ketika kita dilarang. Ada orang pergi ke dukun, dia mengatakan saya sembuh dengan dukun ini. Taib, apa kata Nabi SAW? Man ata arrafan aw kahina fasa'alahu lam tuqbal salatu 40 yawman. Hadis keluarkan oleh Muslim. Siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun lalu bertanya kepadanya, maka solatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Apakah kita menginginkan kesembuhan yang belum juga pasti, atau kita menginginkan kesembuhan yang belum pasti sementara sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima qala laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa mendatangi dukun atau orang pintar lalu dia bertanya dan dia membenarkan jawaban yang disampaikan oleh dukun itu, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam proses bedah ayam, saya yakin dengan saya yakinnya pasti ada perantara jin, ya, dan kita tidak boleh minta tolong kepada jin, ya, bertahun di dalam bersama jin, karena jin itu dia baru akan memberikan bantuan jika kita memberikan pengabdian kepadanya. Dia tidak mau memberikan bantuan free, tapi harus ada pengibadatan yang diberikan kepadanya. Maka ini ada pertolongan jin, kan? Maka kita dilarang untuk itu. Yang kedua, kita menzalimi ayam, ya, ayam yang kita sembelih, yang seharusnya ayam itu kita sembelih untuk makan, tapi kita sembelih atau kita berikan penyakit kepadanya, ya, ini adalah menzalimi. Kemudian penyembelihan, kalau seandainya itu ada penyembelihan dalam rangka dilihat penyakit, jangan-jangan dia menyembelih itu karena jin, pendekatan kepada jin, sehingga penyakit itu dinampakkan oleh jin, ya, maka itu jatuh kepada perbuatan syirik akbar, ya, syirik akbar. Kenapa? Karena menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sementara sembelihan itu hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakan sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Rabb semesta alam, untuk Allah Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Nabi SAW mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rezeki itu datang dari Allah. Usaha kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan dukun, pergi dukun, ya, jampi-jampi dari dukun itu kan ube-nya ube herbal. Maka kita lihat, kalau seandainya obat itu memiliki hubungan erat dengan penyakit, karena kita lihat penyakit itu ada dua jenis biasanya bagi orang yang herbal mengatakan penyakit yang bersifat panas, penyakit yang bersifat dingin.
Maka tumbuh-tumbuhan juga memiliki dua sifat. Ada yang dingin, ada yang panas. Lalu dicocokkan dengan penyakitnya. Dan ada hubungannya langsung, itu tidak apa-apa. Tapi yang bermasalah itu adalah jampi-jampinya. Naam, betul kata Nabi SAW mengatakan, malam la ba'sa biruqyah, malam yakun fihi syirk. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada syirik di dalamnya. Kalau kita meruqyahnya dengan Al-Fatihah, dengan ayat-ayat Allah, kemudian dengan hadis-hadis Nabi, maka itu tidak apa-apa. Tapi apa ruqyah yang mereka baca? Terkadang entah apa, antah berantah alun beralun mungkin atau apa, lalu di ujungnya barakat la ilaha illallah. Di antara syarat ruqyah atau jampi-jampi yang diberikan ulama, yang pertama adalah datang dari Al-Quran, dari Sunnah. Yang kedua berbahasa Arab. Yang ketiga dengan bahasa yang dipahami, walaupun dengan bahasa Arab, tapi tidak dipahami bahasanya juga tidak bisa. Yang keempat, hendaklah tidak ada kandungan syirik di dalamnya. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berobat dengan bedah ayam walaupun itu murah, tapi dia sangat erat hubungannya dengan jin, pertolongan jin yang bisa mengakibatkan kita jatuh kepada perbuatan syirik. Ya, maka oleh karena itu perhatikan agama kita, yang kita perhatikan bukan nilai kesehatannya dan bukan nilai keuangannya, akan tetapi apakah kita bisa mempertahankan agama kita dengan baik di dunia dengan sebagian musibah itu. Maka dalam hal itu kita bersabar untuk dalam hal ini jauh lebih baik daripada kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bersabar, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat-berat musibah di dunia ini hanya sementara. Tapi musibah akhirat terkadang boleh jadi tidak ada ujungnya jika kita jatuh kepada perbuatan syirik besar, lalu kita kekal dalam api neraka. Oleh karena itu mari kita perhatikan, dan kita yang lebih bijaksana menghadapi diri kita sendiri. Maunya kita apa? Carilah obat yang baik. Bersabarlah dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Dan jauhi alternatif yang berunsur syirik. Sepertinya sebagai contoh adalah diantaranya adalah bedah ayam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan Ustadz Muhammad Elfisam LCMA tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ikhtiar yang kita lakukan benar-benar ikhtiar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ikhtiar yang kita lakukan benar dengan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang kita lakukan tidak melenceng dari sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak semata-mata berdasarkan keinginan kita dan mengikuti hawa nafsu. Pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, atau bahkan pengobatan yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan dengan menggunakan bedah ayam untuk melihat bagaimana penyakit pasien tersebut, ataupun dengan melihat kunyit, dengan membelah kunyit, kemudian menentukan penyakit pasien tersebut, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW tidak menganjurkan hal demikian. Bahkan hal demikian merupakan perbuatan yang tidak ada tuntunannya sama sekali dari Rasulullah SAW, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, sudah seyogianya kita berikhtiar dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sudah seyogianya kita berobat, mengambil pengobatan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Marilah kita memperbanyak ilmu kita dalam menuntut agama, agar Allah mudahkan dalam perjuangan-perjuangan kita, dalam kehidupan-kehidupan kita. Saya Rahmat Ridwan dan seluruh kru Surau TV yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV
Inspirasi Keluarga Islami.